Salam, kita berjumpa lagi dalam Renungan Singkat Kristen, yang mana hari ini kita akan merenungkan tentang tema tabir Bait Allah terbelah dua. Tidak lepas dari masa, situasi, dan peristiwa Jumat Agung. Firman Tuhan terambil dari kitab Matius pasal yang 27 ayat 45 sampai yang ke-52. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Matius 27 ayat 45 sampai 52. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Peringkupnya, Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi minum. Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus meninggal yang telah meninggal bangkit. Haleluya. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Hari ini kita lihat peristiwa 2000 tahun yang lalu, bagaimana caranya Tuhan menebus umatnya dengan sah dan tunai, ditebus segala dosanya, ditebus segala kejahatannya. 2000 tahun yang lalu yang kita lakukan, kita menjadi sah milik Kristus. Peristiwa tragedi itu, peristiwa penyalipan itu tidak lepas dilihat oleh seluruh bangsa pada saat itu. Kita tahu bagaimana di Yerusalem itu ada bangsa Yunani, bangsa Romawi, bangsa Israel sendiri, dan bangsa-bangsa lain. Karena Yerusalem adalah pusat kota tataan dunia pada saat itu. Persia, Arab pun juga ada di situ. Bagaimana diadilinya di hadapan ribuan orang, di hadapan seorang hakim, kemudian juga di hadapan seorang yang penguasa di situ disebut Pontius Pilatus. Dan dilihat bahwa kesalahannya pun tidak ada, tapi tetap keinginan dari orang-orang yang ada di situ hendak dia menyalibkan dia, sedangkan tidak ada kesalahannya dia. Tetapi apapun dikerjakan, apa yang pun yang terjadi pada saat itu adalah tidak lepas dari penggenapan akan seluruh hukum dan perintah Tuhan yang diberitakan oleh para nabi. Kita buka dalam kitab Yesaya 51 ayat 10. Demikian kita baca ayat Yesaya 51 ayat 10. Dikatakan begini, oh 53 Bapak Ibu sekalian, 53 ayat 10. Ini 700 tahun yang lalu, sebelum Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, Yesaya seorang nabi telah memberitakan bagaimana prosesi dan tragedi peristiwa itu terjadi. Demikianlah firman Tuhan yang saya bacakan dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas dengan hamba-hambaku itu. Sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jerahan, yaitu sebagai ganti yang telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena terhitung dia pemberontakan sekalipun dia menanggung dosa banyak orang berdosa untuk pemberontakan kita. Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sini bahwa itu adalah kehendak Tuhan, bahwa Tuhan menempatkan dia di suatu seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Kita baca ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepada dia kejahatan kita. Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sudah penahanan dan penghukuman
terambil, dan tentang nasibnya siapa memikirkannya. Sungguh terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Bapak sekalian, dikatakan begitu tragisnya peristiwa itu. Kita lihat bagaimana dicambuknya Tuhan itu dengan duri-duri yang tajam sekali ke bagian tubuhnya, dan olehnya darah muncrat dan menjadi bilur-bilur, menjadi suatu kesembuhan bagi kita. Peristiwa ini tidak ada lain karena umatnya hanya dengan cara Tuhanlah datang ke dunia ini bisa menebus umatnya dan menyelamatkan umatnya. Karena dengan apa kita bisa menyelamatkan diri kita? Secara pribadi, secara amal, secara kebaikan itu pun tidak. Karena apa? Kecenderungan manusia selalu akan berbuat dosa dan melakukan kejahatan lagi. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan Yesus, maka diberikannya darahnya, diberikan dagingnya, dia bahkan diberikan rohnya kepada kita, supaya kita menuju pada jalan kebenaran dan tidak melakukan hal-hal yang tidak bagus lagi, yang tidak pantas lagi, ya, yang dihadap atau dosa atau suatu kejahatan. Karena apa? Ada roh Tuhan dalam hati kita. Dia akan meluruskan kepada kita hal-hal yang mana yang akan kita jalankan supaya kita berbuat baik, berjalan kepada kehendak Tuhan. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia dengan disalibkannya adalah tidak lain menyelamatkan umatnya yang percaya. Karena 2000 tahun yang lalu adalah sah bagi kita di atas Kalpari bahwa kita telah ditebus oleh darah yang kudus dan suci. Sedangkan Dia adalah Tuhan, Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia datang dari Allah Bapa surgawi sendiri. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya. Peristiwa-peristiwa tragedi banyak sekali sebelum kedatangannya Dia, bahwa manusia itu tidak bisa diselamatkan. Karena kenapa? Karena seperti Musa melakukan dalam tabut perjanjian pengampunan dosa, dia harus mengorbankan lembu yang terbaik supaya dihapuskannya dosa setiap kesalahan manusia. Dan berapa lembu, berapa binatang yang begitu banyak harus dikorbankan. Itulah sebabnya Yesus Kristus datang di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya sendiri dari tubuhnya sendiri supaya firman Tuhan digenapi. Merahkah seperti kemirji akan putih seperti salju, kotorkah seperti kain kusumba akan putih sepuluh domba. Yang dikatakan pada kitab Matius 27 tadi, mari kita kembali ke Matius 27, Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua dikatakan adalah bahwa ada peristiwa kira-kira pada saat itu mulai dari jam 12 sampai jam 3 Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tahu dalam kitab Yohanes Tuhan Yesus berkata bahwa Allah itu adalah roh, sedangkan Yesus Kristus adalah dari yang Maha Kudus. Karena dalam kitab Matius dikatakan, berbahagialah engkau Maria, karena anak yang di dalam kandunganmu adalah dari Roh Kudus, dari Bapa surgawi sendiri, dari tubuh Kristus. Jadi soal perkara Tritunggal itu gampang sekali Bapak Ibu sekalian. Tritunggal adalah satu kesatuan mereka. Mereka dari Bapa surgawi, dari Kristus dan dari Roh Kudus, dan satu-satunya mereka adalah Allah yang Esa. Alkitab yang mengatakan. Kita lihat bagaimana kalau perkara-perkara Tritunggal itu. Kita lihat bagaimana matahari. Matahari itu ada sinar, ada bentuk, ada cahaya. Itu Tritunggal. Manusia juga begitu, ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita lihat bagaimana ini hidung, mata, dan telinga. Ada roh, roh kita ada bersemayam kita, ada jiwa, jiwa keinginan, hasrat. Ya, itu Tritunggal. Karena apa dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa dan gambarnya. Berarti serupa dan gambarnya itu sudah pas. Ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebab begitu dramatisnya ketika peristiwa kejadian dalam kitab Kejadian manusia jatuh dalam Taman Eden dengan dosa, Allah menjauh dengan manusia. Karena Allah itu Bapa surga itu begitu suci dan mulianya. Dan lanjut kejadian, begitu peristiwa juga Nuh, air bah diluluh lantahkan seluruh dunia, masih tetap. Kemudian terjadilah peristiwa Nabukadnezar, peristiwa Firaun, peristiwa macam-macam. Kecenderungan manusia tetap pada dosa dan kejahatan. Akhirnya keinginan Tuhanlah, berkehendaklah Tuhan
supaya menyelamatkan ciptaan yang mulia ini, yaitu manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, dikatakan Yesus berkata bahwa 2000 tahun yang lalu udah selesai. Kita telah ditebus, kita telah diselamatkan. 2000 tahun yang lalu kita sudah selesai. Kita milik kepunyaannya. Alkitab mengatakan kita menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Dan Roh Allah diam di antara kita, supaya membawakan kita kepada jalan kebenaran-kebenaran dan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Itulah yang dikatakan. Dan setelah Tuhan Yesus mati, dia masuk ke dalam kubur. Dikatakan masuk ke dalam lembah kekelaman. Karena begini, yang perkara yang kedua, ketika dia mati adalah tidak lain menyelamatkan orang-orang yang sejak zaman Nuh, zaman Adam, zaman dulu purbakala, mereka masih di dalam lembah kekelaman. Daud mengatakan dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertaiku. Bapak sekalian, mari kita buka dalam kitab 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan begini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia alam orang mati untuk menyelamatkan. Karena Tuhan Yesuslah yang berkata, aku dari surga, dari rumah Bapa. Sebab itu dikatakan, akulah jalan keselamatan hidup. Tidak ada seorang pun ke rumah Bapa, ke surga, tanpa melalui aku. Jadi ketika Daud mengatakan dalam Mazmur 23 ayat 4, mereka ditampung dalam lembah kekelaman, ketika Tuhan Yesus pada saat 2000 tahun yang lalu, dia mati, menyerahkan nyawanya, dia masuk ke dalam lembah kekelaman, dia tarik orang yang kudus itu. Dikatakan dalam Matius 27 tadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan begini. Dikatakan ayat 52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Matius 27 ayat 50 dikatakan, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Itulah disebut Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia tahu suara domba-dombanya. Dia tahu mana yang akan dia selamatkan. Dia tahu dia menyelamatkan umatnya. Karena memang keselamatan itu adalah anugerah. Jadi kalau kita bertobat, kita percaya Yesus Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Bayangkanlah dari kejadian purbakala, orang-orang di lembah kekelaman, dia masuk ke dalam kematian, dia masuk dalam kelemahan, dia menyelamatkan. Sebab itu dikatakan, dia telah mengalahkan penghulu-penghulu darah, kuasa-kuasa maut telah dikalahkan. Dia bawa semua umatnya itu dan naik ke surga untuk datang ke rumah Bapa yang kekal, memuji Allah dan memuliakan Allah selama-lamanya. Yang ketiga dikatakan Bapak sekalian, bahwa ayat 51, ketika Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya, ayat 51, dan lihatlah tabir suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Hal yang ketiga, peristiwa yang terjadi adalah pada saat itu, tabir bait Allah terbelah dua. Dulu, sejak zaman ada tabut perjanjian, betapa itu sakralnya, sangat hati-hatinya orang mendekati tabut ruang maha suci, karena situ ada tabut perjanjian. Sebab dikatakan, Tuhan telah berfirman, kalau sembarangan orang atau sembarangan orang juga yang menyentuh, kayak Uzur waktu zamannya Daud menyentuh tabut Allah, mati. Dan tidak sembarangan juga masuk ke ruang kemah maha suci. Bapak sekalian, dia harus disucikan dan dia harus seorang iman yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk datang ke ruang maha suci. Namun pada peristiwa 2000 tahun yang lalu di atas Bukit Kalpari,
terbelah dua tirai itu. Dan Alkitab berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, maka aku akan memberitakan kabar sukacita. Dan kitab Roma, Paulus mengatakan, tidak tahukah tubuhmu adalah bait Allah, dan Roh Allah berdiam di kamu. Jadi Bapak sekalian, kita bersyukur bahwa 2000 tahun yang lalu telah membuka tabir bahwa kita tidak ada batas lagi dengan Allah Bapa Surgawi yang Maha Mulia. Kita tidak ada batas lagi dengan Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Kita tidak ada batas lagi dengan Roh Kudus jika kita minta kepadanya. Kita tidak ada batas lagi. Kita dilindungi dengan kuasa ilahi yang maha tinggi. Kalau dulu kita harus melangkah dari ruang ke satu ruang ke ruang dan sampai ke ruang suci, itu sangat susah. Tetapi ketika 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah membuka tabir bait suci, maka kita dapat bersuka cita. Kita dapat memuji Tuhan. Kita dapat mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya dan merenungkan firman Tuhan dengan begitu indah. Dulu kita kalau mendengarkan firman Tuhan harus seorang iman atau seorang tokoh Alkitab dibacakan, dan kita hanya cukup mendengar. Sekarang tidak. Kita bisa pakai gadget, kita bisa mendengar. Karena apa? Tabir bait suci telah terbelah dua. Roh Tuhan telah mengalir di tubuh kita, yaitu Roh Kudus, Roh Kristus. Tuhan Yesus berkata, sebaiknya aku naik berangkat ke rumah Bapa, bertemu dengan Bapa, supaya roh kebenaran penghibur itu datang kepada kita, kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak sekalian, kita bersyukur bahwa kematian Kristus di atas Kalpari adalah tidak lain, pertama menyelamatkan kita, orang yang berdosa, yang dikatakan berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan dilupakan segala pelanggaran-pelanggarannya, yang juga dikatakan juga bahwa dia masuk ke tempat kubur yang paling dalam, ke lembah kekelaman, untuk mengangkat orang-orang kudusnya naik bersama-sama dia ke surga. Dan yang ketiga dikatakan bahwa kita akan berhubungan dengan Bapa Surgawi dengan tanpa batas. Tuhan Yesus berkata, Bapa Surgawi selalu mengatakan, kalau engkau berdoa, masuklah ke tempat yang tersembunyi, karena tempat sembunyi Bapamu ada mendengar. Jadi tidak ada batas lagi. Seringkali Tuhan Yesus mengatakan dan firman-Nya bahwa dalam berdoa juga, doa Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Jadi tidak ada batas lagi. Ini jelas fakta-fakta, ciri-ciri bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada batas lagi. Dan yang keempat, Bapak sekalian, nama Tuhan itu Yahweh, Elohim, Jehovah Jireh, El Shaddai, Jehovah Rafa. Tetapi nama yang paling mulia adalah Yesus Kristus Tuhan. Karena di atas nama itu setiap lutut bertusuk lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Dan setiap dalam nama itu ada kuasa. Jika kita percaya ada nama kuasa, ada nama itu ada kuasa, maka kita akan dalam perlindungannya, di dalam keselamatannya, di dalam kesembuhan, di dalam anugerah Dia. Karena nama di atas segala nama. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur atas apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di Bukit Kalpari. Kita tidak boleh melupakan Bukit Kalpari adalah peristiwa yang mensahkan kita menjadi anak-anak Allah. Alkitab yang mengatakan. Dan kita berhak mendapatkan berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang dicurahkan di dari tingkap-tingkap langit dicurahkan bagi kita. Kalau kita imani, kita percaya, kita akan memperoleh keberuntungan, keberhasilan. Kita memperoleh anugerah Tuhan yang besar. Karena sah kita 2000 tahun yang lalu telah ditebus oleh Kristus Yesus Tuhan di atas kayu salib dengan harga yang tunai dan harga yang mahal oleh Tuhan sendiri. Kemudian juga kita juga sudah jelas bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dia langsung naik ke surga. Karena peristiwa 2000 tahun lalu di Kalpari, bahkan orang yang di lembah kekelaman pun waktu peristiwa zaman Nuh dikatakan itu diangkat langsung juga naik ke surga. Apalagi sekarang kita akan langsung ke rumah Bapa. Tidak ada lagi jalan sana jalan sini ke Taman Eden ataupun cari panggung lain, tidak ada lagi.
langsung ke naik surga. Dan yang ketiga dikatakan di sini, kita tidak ada lagi hubungan batas, tapi bebas. Kalau kita berdoa kepada Bapa Surgawi, maka Bapa Surgawi akan mendengar kita. Kalau kita memohon kepada Bapa Surgawi, maka Bapa Surgawi akan memperhatikan kita. Bapak Ibu sekalian, kita lihat pada zaman dulu bagaimana orang berdoa lama sekali. Seperti Hana berdoa untuk dapat anak, dia berdoa dijawab. Sekarang enggak. Karena di dalam namanya Yesus Kristus ada kesembuhan. Banyak mujizat terjadi. Jika kita beriman, kita mempunyai iman biji sawi, dan kita mengatakan bahwa Yesus adalah kekuatan, bahwa Yesus adalah Tuhanku, bahwa Yesus adalah Rajaku, bahwa dalam nama Yesus ada kuasa, maka terjadi. Tapi kita juga meminta yang masuk di akal, tidak yang aneh-aneh. Kebutuhan kita, karena Alkitab mengatakan kesusahan satu hari cukuplah satu hari, dan tidak akan lebih. Tuhan Yesus berkata, adakah seorang bapak jika anaknya minta roti diberinya batu, atau minta seekor ikan diberinya ular? Engkau aja orang dunia yang tidak bertobat, tahu memberi kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu di surga. Dia tahu memberi yang terbaik bagi kita. Lihatlah burung di udara, tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tapi selalu dimakan oleh Bapakmu di surga. Bunga bakung yang di ladang begitu indah, warna-warni. Kita lihat anggrek juga warna-warni. Tapi Tuhan Yesus berkata, Salomo tidak memakai seindah apa yang di bunga bakung itu. Bapak Ibu sekalian, kita berbahagia kalau kita mengenal Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Kita telah memilih Dia sebagai Tuhan dan keselamatan kita. Kita adalah orang yang berbahagia. Karena yang ketiga dikatakan kita tidak ada batas. Dan yang keempat dikatakan kita memiliki nama di atas segala nama. Biarlah itu menjadi kekuatan rema dalam kita, menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Saya baca sekali Bapak Ibu sekalian, bagaimana seorang hamba Tuhan John Lex, dia hidup tahun 1700 sampai 1800. Dia seorang Amerika, dia harus menginjil, pelayanan diminta Tuhan untuk ke Afrika. Di saat itu Afrika mengalami wabah yang sangat luar biasa, banyak orang mati seperti peristiwa COVID yang pertama. Orang langsung tumbang mati di Afrika tahun 1800-an. Dia datang ke sana bukan menginjil atau bikin gereja, tetapi dia menguburkan orang mati. Namun hebatnya Bapak Ibu sekalian, dia karena seorang pendoa, dia seorang hamba Tuhan, diselidikilah ketika masa pandemi itu berakhir, diselidikilah akan ketahanan tubuh dia. Ternyata rahasianya dia hanya doa, minta perlindungan Tuhan. Tuhan melindungi dia, John Lex, seorang hamba Tuhan yang luar biasa ini. Bapak Ibu sekalian, begitu juga Pendeta Smith. Kita tahu bagaimana dia menceritakan pada satu ketika istrinya meninggal, dia berdoa dan istrinya bangkit lagi. Akhirnya dia ingatkan kepada Pendeta Smith supaya sudah pasrahkan saja, istrinya kembali ke surga karena udah tenang. Dia akan menunggu. Akhirnya dia kembali ke surga. Bapak Ibu sekalian, banyak peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa terjadi. Di tahun 2000-an pun juga, di tahun 1900, bagaimana Injil Kerajaan Surga KKR, kebangunan rohani besar-besaran terjadi di seluruh dunia. Bahkan umat Tuhan sampai sekarang ini sudah akan mencapai 4 miliar dari 7 miliar jiwa. Karena Injil diberitakan. Begitu juga dahsyatnya penginjilan lewat media sosial, sudah tidak ada batas lagi. Berarti penggenapan akan terjadi. Bahwa Injil diberitakan di Yerusalem, Yudea sampai ke ujung dunia. Telah terjadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebab itu Bapak sekalian, 2000 tahun yang lalu adalah momentum kita. Bahwa kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Bahwa kita adalah orang yang diselamatkan Tuhan. Bahwa kita tidak ada batas lagi dengan Dia, Yesus Kristus Tuhan, sebagai Juru Selamat kita. Di dalam doa dan segala permohonan, perlindungan, dan segala anugerah dan berkat-Nya. Dan di dalam nama Dia ada kuasa untuk melindungi kita, memelihara kita, dan menjaga kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini, renungan singkat untuk mengingat kita 2000 tahun bahwa Jumat Agung, bahwa tirai tabir bait suci telah terbelah dua, bahwa kita mempunyai hubungan yang baik. Seperti Tuhan Yesus mengatakan dalam kitab Yohanes, bahwa aku bersama dengan Bapa, Bapa bersama dengan aku, dan aku bersama dengan engkau, dan engkau bersama dengan aku. Tidak ada batas lagi antara Tuhan dengan yang pencipta, dengan yang diciptakannya.
Kita harus menghubungkan hubungan yang intim kepada Tuhan. Mari Bapak sekalian, kita tundukkan kepala pada saat ini. Kita berdoa atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam Jumat Agung ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang indah dan luar biasa. Terima kasih untuk 2000 tahun yang lalu Engkau telah menebus kami Tuhan. Engkau telah sucikan kami, Engkau telah melemparkan dosa-dosa kami ke tubir-tubir laut dan melupakannya. Terima kasih untuk berkat-berkat yang dicurahkan bagi kehidupan kami. Kami memperoleh berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat-berkat perlindungan, anugerah, keberuntungan, keberhasilan. Kami berdoa juga terima kasih untuk kesehatan yang Engkau telah berikan bagi kami. Bahkan keselamatan Engkau telah berikan kepada kami 2000 tahun yang lalu, dan kami memiliki keterbukaan. Tuhan memiliki keterbukaan dalam kehidupan kami, dan kami menyatu dengan Tuhan, Tuhan menyatu dengan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk nama di atas segala nama. Biarlah Tuhan pada hari ini Kau memberkati kami sekalian. Kalau ada sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah pergumulan bebaskan, dan segala pergumulan lain Tuhan bukakan jalan kelepasan, kedamaian dan sukacita. Bagi-Mu segala puji, hormat dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kau berdoa, mencap sukaria. Amin. Tuhan memberkati.